Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji pada uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahap kedua 2025. Perkenalkan saya Slamet Jailani, mahasiswa LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 06 2408 25758. Dengan ini saya pada hari ini Rabu tanggal 8 Oktober 2025 akan melaksanakan uji kinerja di UPT SMP Negeri 18 Gresik dengan materi Iman kepada Kitab-Kitab Allah kelas 8. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Gimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Sebelum kita masuk pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah dengan harapan pembelajaran kita kali ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk pimpinan doa, saya serahkan kepada Sanjunia Wahab. Kepada Sanjunia, silakan berdoa. Ayo. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna minal muslimin. Amin. Untuk mengetahui siapa saja yang hari ini tidak masuk, Bapak akan mengabsen satu persatu dari kelas berapa? 7B? 8B ya? Kelas 8B. Ahmad Fajar Aryawan, Alin Nur Asisam, Livia Margareta, Sanjunia Wahab, Maesa Jenar. Namamu kok Maesa Jenar, gimana? Narendra. Safa Valenia, Vincentia, Zahra Putri, Dwi Filsafah. Terima kasih. Siapa yang tidak masuk? Engki. Engki tidak masuk ya. Kenapa Engki kok gak masuk? Sakit. Sakit apa? Perut mules. Alhamdulillah masih diberi perut mules Engki. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum itu tentunya kalian sudah tahu tentang materi kita kali ini, yaitu bab yang kedua tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Dari kalian
mungkin punya gambaran dan angan-angan apa sih kitab-kitab Allah itu dan diturunkan kepada siapa saja. Apa pentingnya kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah? Guntur, sebutkan Tur, kitab-kitab Allah itu apa Tur? Apa saja Tur? Kitab Injil, Pak. Kitab Injil, diantaranya ada kitab Injil. Alesia, diturunkan kepada siapa kitab Injil itu sah? Nabi Isa, ya, pinter. Untuk lebih memudahkan materi kita kali ini, kita akan tonton video terlebih dahulu supaya kalian paham. Dan di materi ini kita diberi kefahaman dengan melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu waktu, pada video pertama ini kita akan membahas tentang kita Allah dan cinta yang berkurang. Apa saja sih kita tersebut dan bagaimana cara yang kita dalam membaca sifat-sifatnya, isinya. Sebagai muslim, kita wajib imani kita tahu ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yang menentukan yang paling mudah sangat umum ayat 29. Ya, Alhamdulillah yang tidak syaitan rajim walaupun kana ila usul kitab wa anna kulliyatan dan sesungguhnya telah kami berikan Al-Quran Allah kepada Musa agar mereka Bani Israel dapat berdiri. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah pengesalan. Setelah kita melihat video, tujuannya apa kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah? Yang pertama, dari materi ini tujuan pembelajaran kita yaitu satu, kalian bisa memahami dan mengidentifikasi dari makna iman kepada kitab Allah. Yang pertama. Yang kedua, tujuannya dari pembelajaran kita kali ini adalah kita tahu ada berapa macam kitab-kitab yang telah diturunkan Allah dan siapa penerimanya. Dan yang ketiga,
di samping Al-Quran juga di samping kitab-kitab itu Allah juga menurunkan yang namanya suhuf, artinya wahyu Allah yang berupa lembaran-lembaran. Agar kita lebih refreshing, lebih refresh lagi, marilah kita lakukan exbrigging supaya kita lebih fresh pikiran kita, biar tidak jenuh. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tiga, tepuk, ayo, tepuk semangat, semangat, semangat. Nah. Sekarang kita masuk pada materi kita, yaitu masuk pada pembelajaran inti dari apa yang kalian lihat di video tadi. Yang pertama adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Iman itu sendiri artinya apa? Percaya. Al-imanu, yang dikatakan iman, yaitu tasdiqu bil qalbi, membenarkan di dalam hati, wa aqwalu bil lisan, dan dikatakan di dalam lisan. Setelah itu wa af'alu bil arkan, dan melakukan dengan anggota badan. Artinya kalau kita sudah iman, maka kita harus membenarkannya di dalam hati. Ya, saya iman, saya percaya. Tanamkan di dalam hatinya bahwasanya benar-benar saya percaya. Di samping itu kita ucapkan di dalam lisan kita, yo, aku percaya. Dan tidak hanya itu pula, harus kita aplikasikan dengan perbuatan yang disebut dengan af'alu bil arkan. Sekarang kita iman kepada kitab-kitab Allah, berarti kita beriman dan meyakini bahwasanya Allah benar-benar menurunkan kitabnya. Kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasulnya. Ada berapa kitab Allah yang diturunkan? Ada berapa kitab Allah yang diturunkan? Yaitu ada 4. Macam-macam dari kitab Allah ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil merupakan urutan kitab yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan pahala bagi siapa saja yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Sekarang kita buat kelompok agar lebih memahamkan kalian tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Silakan buat kelompok, maksimal 5 kelompok. Ayo, puter. Puter. Bukunya dikeluarkan. Putar.
Ayo diputar, bukunya dikeluarkan. Yang puter ini, puter ini. Gak puter kono salah. Hah? Iya, gak apa-apa. Ayo Sa, hadap sana Sa. Iya Pak. Ayo hadap sana. Lu boleh sih ngapit nih. Suter. Ya ayo, lu boleh sih ngapit. Puteran. Ayo. Tunggu melok Yusi kamu. Ayo, Sa. Adep tuh. Balikin. Sudah semua? Iya, kasih nama kelompok. Kalian kasih nama kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dikasih nama kelompoknya. Setelah itu di situ ada materi dan asesmen dari lembar kerja murid. Untuk lebih memahaman kalian tentang diskusi pemecahan masalah dari materi percaya kepada iman kepada Allah atau iman kepada kitab-kitab Allah.
Selesai, silakan dikumpulkan. Ayo. Ayo, silakan kumpulkan. Kumpulkan, Fajar. Aisyah. Harapan saya dari kalian bisa mempresentasikan apa yang telah kita pelajari. Jessica, ayo Kak, sini Kak, maju Kak. Iya, ayo, maju. Ya. Depan situ. Hadap ke temanmu. Apa yang kamu dapat dari materi dari pembelajaran beriman kepada kitab-kitab Allah? Bisa memahami. Ya. Dan juga bisa menyebutkan dari kitab-kitab Allah juga ya. Ada berapa? 4. Sebutkan Pak. Yes. Iya, presentasikan ya. Kitab Taurat diberikan oleh Nabi Musa, kitab Injil diberikan Nabi Musa, kitab Zabur diberikan Nabi Daud, Al-Quran diberikan Pada Nabi Muhammad. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, dari presentasi teman kalian tadi, saya kira kalian paham dan sangat cukup paham dari apa yang kita pelajari dari materi percaya atau iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, kesimpulan yang pertama adalah iman kepada kitab Allah adalah merupakan bagian dari rukun iman yang ketiga. Adapun iman kepada kitab Allah adalah kita percaya bahwasanya Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi dan rasulnya. Dan yang ketiga, kita mampu dan kita bisa menyebutkan kitab-kitab apa saja yang telah diwahyukan atau yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya. Di antaranya Zabur, Taurat, Injil, maupun Al-Quran serta suhuf-suhufnya. Dan kepada siapa penerimanya juga kita tahu. Di antaranya Nabi Musa yang menerima kitab Taurat, Nabi Daud yang menerima kitab Zabur, Nabi Isa yang menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad menerima kitab Al-Quran. Dan dari kitab Al-Quran ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Kita boleh mempelajari selain kitab Al-Quran, tapi tidak wajib untuk mengamalkannya. Saran dari pembelajaran kita kali ini adalah sebaiknya kita mengimani kitab-kitab Allah sebagai umat Islam untuk memperoleh hikmah dan memperoleh fungsi daripada iman itu sendiri. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa. Doanya, doa apa? Doa kafaratul majlis. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Dari saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.